Makanan kini dipandang tidak hanya sebagai sumber gizi, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Badan Pengawas Obat dan Makanan 2005 menyatakan bahwa pangan olahan dengan komponen fungsional harus memiliki fungsi fisiologis, terbukti aman, dan tidak membahayakan kesehatan. Apa sih contoh bahan pangan fungsional itu? Contohnya seperti ubi jalar, kelor, kedelai, dan teh. Ubi jalar mengandung dietary fiber yang membantu menurunkan kadar gula darah dengan glycemic index sekitar 48, jauh lebih rendah dibandingkan kentang dan beras. Ubi jalar membantu menstabilkan gula darah. Yang selanjutnya adalah kelor. Kelor adalah tanaman bernutrisi tinggi. Biji kelor menghasilkan minyak kaya asam layat, asam lemak tidak jenuh yang bersifat antiinflamasi dengan baik untuk jantung. Daunnya pun kaya protein hingga 260 gram per kilogram, vitamin A, serat, dan mineral penting. Kedelai kaya akan isoflavon. Senyawa tersebut dapat menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Kedelai juga mengandung protein seperti glisin dan arginin yang membantu menurunkan insulin dan kolesterol. Dengan efek fitoestrogen, kedelai berperan mencegah kanker seperti payudara, kolon, dan prostat. Siapa sangka secangkir teh yang kita minum mengandung katekin, senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Minum teh secara rutin dapat menjadi kebiasaan yang sederhana, membawa manfaat besar untuk kesehatan jangka panjang. Ubi jalar, kedelai, kelor, dan teh semuanya hadir di sekitar kita. Dengan pemanfaatan yang tepat, pangan lokal ini bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih sehat. Mari kembali ke alam, kembali ke kesehatan. Indonesia adalah salah satu penghasil pangan utama di dunia. Dengan kekayaan alam dan potensi pertanian yang besar, Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pangan dan kualitas hidup masyarakatnya. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani dan masyarakat pedesaan. Petani adalah tulang punggung produksi beras di Indonesia. Mereka bekerja keras di sawah, menanam, memelihara, dan memanen padi untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Menurut Badan Pangan Nasional tahun 2023, beras adalah salah satu hasil pertanian yang berkembang dan meningkatkan ketersediaannya dari tahun 2019 sampai 2023. Beras juga memiliki skor konsumsi tertinggi dan perlu dibatasi untuk mencapai komposisi konsumsi ke arah keseimbangan gizi. Lantas, dengan tingginya angka konsumsi, apakah beras dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional untuk inovasi pengolahan dan pencegahan penyakit? Dalam literatur review yang dilakukan oleh Abida tahun 2022, telah diketahui bahwa beras dapat dimanfaatkan untuk pengobatan alternatif sebagai anti-diabetes. Oryza sativa L-indica atau lebih dikenal beras hitam memiliki efektivitas sebagai agen anti-diabetik karena kandungan senyawa bioaktifnya. Bioaktif tersebut ternyata dari suatu senyawa yaitu antosianin. Selain pigmen warna, senyawa ini terbukti memiliki aktivitas anti-diabetik. Cyanidin 3-glukosid C3G yang merupakan sumber antosi dan komponen utama dalam beras hitam yang digunakan sebagai antidiabetik. Aktivitas antidiabetik tersebut melalui regenerasi sel beta di pankreas, meningkatkan kadar GLUT1 dan GLUT4, menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase, dan menghambat stres oksidatif. Kandungan serat yang tinggi dalam beras hitam juga berpotensi menurunkan kadar gula darah dengan cara menghambat pelepasan glukosa selama pencernaan. Dengan adanya kandungan kromium dalam beras hitam yang tinggi,
dengan aktivitas antidiabetes. Hal tersebut menjadi sinergis yang nantinya dapat mengendalikan metabolisme glukosa darah. Apakah hanya antosianin dalam beras saja, contoh bioaktif dalam pangan fungsional? Ada beberapa senyawa bioaktif yang bukan hanya berasal dari beras, yang memiliki efektivitas sebagai pengelolaan dan pencegahan suatu penyakit. Ada senyawa lain seperti isoflavon. Isoflavon memiliki struktur kimia yang sangat mirip dengan estrogen, yang termasuk salah satu jenis polifenol atau flavonoid yang bersifat sebagai fitoestrogen karena kemampuannya berinteraksi dengan reseptor estrogen pada sel. Selanjutnya ada lycopene. Lycopene merupakan senyawa karotenoid yang ada di dalam tomat, yang merupakan pigmen penyebab warna merah. Zat ini berfungsi sebagai antioksidan, yaitu penangkal radikal bebas serta penghambat oksidasi. Selain sebagai penangkal radikal bebas, lycopene juga berfungsi untuk mengurangi risiko serangan jantung, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan mata, dan mengobati jerawat. Inulin dan FOS. Inulin adalah oligosakarida yang memiliki fruktosa dengan ikatan alfa 2-1 glikosida dan gugus terminal berupa glukosa. Inulin biasanya terdapat dalam tanaman. Inulin memiliki 2-150 unit fruktosa. Manfaat inulin dan FOS antara lain menghambat konstipasi, memperlancar BAB, melunakkan feses, meningkatkan jumlah bifidobakteria, menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan. Inulin dan FOS secara alami terdapat pada umbi dahlia, bawang putih, bawang merah, pisang, dan asparagus. Serat pangan dan pati resisten. Serat pangan adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dalam usus halus manusia yang terdiri dari polisakarida non-pati dan lignin. Kemampuan mengikat air yang tinggi pada serat mengakibatkan digester ruah dan berkadar air tinggi sehingga mencegah terjadinya konstipasi. Serat juga bisa mengikat empedu yang berfungsi dalam sintesis kolesterol. Pengikatan tersebut akan menurunkan kadar kolesterol.